Kata Ustaz tunggu. Oh, makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan majelis kita yang membahas kitab At-Tafsir As-Shaghir, dan insyaallah pagi hari ini kita melanjutkan pembacaan dari juz yang keempat. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru lan tughniya tadfa'a anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi min adzabillahi syai'a wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang kafir tidak mencukupi, tidak bisa membela mereka, harta mereka, tidak pula anak mereka dari Allah, dari adab Allah sedikit pun. Dan mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Masalu ma yunfiquna halu nafaqatil kafirina fi butlaniha wa dahabiha wa adamin manfaatiha fi hadhil hayati dunya kama salirihin fiha sir bardun syadidun asabat harsa zar'a qaumin zalamu anfusahum bil kufr wal ma'siyati wa man ihaqqillahi ta'ala fa ahlakat fa atlafathu wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yadlimun. Perumpamaan apa yang mereka infakkan, yaitu keadaan infak dari orang kafir dalam hal batalnya, dalam hal batilnya dan lenyapnya, dan tidak ada manfaatnya pada kehidupan di dunia ini, seperti angin yang mengandung dingin yang sangat, yang menimpa kebun kaum yang menzalimi diri mereka sendiri dengan kekufuran, maksiat, dan mencegah hak Allah Subhanahu wa taala. Fa ahlakat, lalu angin tersebut membinasakan kebun tersebut. Wa ma zalamahumullah, dan tidaklah Allah zalim terhadap mereka, akan tapi diri mereka sendiri yang zalim. Jadi orang kafir itu ketika mereka berinfak, sedekah, memberikan harta kepada orang lain, maka sia-sia amalannya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak mau beriman kepada Allah, maka tidak terima ibadah mereka. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum awliya'a wa asfiya'a min ghairil muslimina tutli'unahum ala asrarikum la ya'lunakum khabala la yuqassiruna fi ifsadi halikum waddu ma 'anittum tamannaw ma yashukku 'alaikum qad badatil baghdha'u dhaharatil 'adawatu min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar a'dham qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. Wahai orang beriman, janganlah kalian ambil para wali, teman dekat dari selain kalian, ya, yang kalian mengutarakan rahasia-rahasia kalian. La ya'lunakum khabala, yang mana mereka itu orang kafir, ya, selain kaum muslimin, tidak pernah lelah memberikan kerusakan, ya, merusak keadaan kalian, tidak pernah lelah mengganggu kalian. Waddu ma'anittum, dan mereka sangat berharap menyusahkan kalian. Qad badatil baghdha, sungguh telah nampak kebencian, telah nampak permusuhan dari mulut-mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Ya. Jadi kalau dari lisan mereka saja sudah nampak kebencian mereka, bagaimana dengan apa yang ada pada hati mereka? Maka itu lebih dahsyat lagi kebencian dan permusuhannya. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Sungguh kami telah menjelaskan kepada kalian ayat-ayat jika kalian adalah orang yang memahaminya. Ha antum ulai ayyuhal mu'minuna tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih bil kutubi kulliha wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau in farada ba'duhum bi ba'din addu 'alaikumul anamil atrafal asabi minal ghayz qul mutu bi ghayzikum ibqau 'ala ghayzikum ila an tamutu innallaha 'alimun bidzatis sudur. Naam.
beginilah kalian, wahai orang beriman, kalian mencintai mereka, padahal mereka tidak mencintai kalian, ya, dan kalian beriman kepada kitab seluruhnya. Sementara mereka orang-orang kafir, mereka tidak mau beriman dengan seluruh kitab, mereka hanya mau mengimani kitab mereka. Ya, orang Yahudi hanya mau mengimani Taurat, orang Nasrani hanya mau mengimani Injil. Itu pun versi yang sudah dirubah oleh mereka sendiri. Nah, wa idza laqukum, dan apabila mereka bertemu dengan kalian, mereka mengatakan kami beriman. Namun apabila mereka menyendiri, ya, sebagian mereka menyendiri dari sebagian yang lain, addu alaikumul anamil, ya. Mereka menggigit ujung jari, ya, mereka, ya. Mereka menggigit al-anamil itu ujung jari mereka, kuku-kukunya, minal ghaiz, karena marah. Yaqul mutu bi ghaizikum. Katakanlah matilah kalian dengan kemarahan kalian. Ya, tetaplah kalian, ya, marah sampai kalian mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang ada di isi hati, ya. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Jadi orang kafir itu kalaupun ada yang beriman, sebagian mereka ada yang menampakkan keimanannya. Ketika menyendiri mereka marah karena telah mengaku keimanannya. Ini seperti orang munafik. Ada di antara orang Ahlul Kitab yang seperti ini, ya. Ketemu orang muslim karena mereka takut, mereka mengaku beriman. Nah, innallaha alimun bidatis sudur. In tamsaskum tusibukum hasanatun ni'matun kanasrin wa ghanimatin wa khisbin tasu'hum tuhzinhum wa in tusibukum sayyi'atun musibatun kahazimatin wa jadbin yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika menimpa kalian kebaikan, nikmat seperti kemenangan, ya, ghanimah, dan memperoleh harta, tasukhum, ya, mereka bersedih. Jadi kalau kaum muslimin mendapatkan kebaikan, kemenangan dalam perang atau ghanimah, mereka, ya, sedih. Dan jika menimpa kalian keburukan, musibah seperti kekalahan, yafrahu biha, mereka gembira dengannya. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian bersabar dan bertakwa, maka tipu daya mereka tidak dapat memberikan mudarat sedikit pun kepada kalian. Sesungguhnya Allah, ya, Maha meliputi apa yang mereka kerjakan. Wa idh ghadawta min ahlik wadhkur hina kharajta awwalan nahari min manzili ahlika tubawwi'u tunzilul mu'minina maqa'ida mawatina wa mawadi'a lil qital wallahu sami'un alim. Dan ingatlah ketika engkau, ya, keluar meninggalkan keluargamu, ingatlah ketika engkau keluar di awal siang dari rumah keluargamu, tubawi'u, engkau, ya, keluar, ya, orang-orang mengeluarkan, ya, menurunkan orang beriman dari tempat duduknya, dari negerinya, dari tempat-tempat mereka lil qital, untuk berperang. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mengetahui lagi, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, ya. إذ هم الطائفتان منكم فرقتان من الأنصار بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس أن تفشلا تجبنا وتضعف عن القتال والله وليهما ناصرهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Nah, ketika, ya, dua golongan, iya, ketika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur, ya, dua golongan dari Ansor, yaitu Banu Salamah dari Khazraj dan juga Banu Harsi dari Aus, antafshala, yang mau mundur karena tajbuna itu maksudnya karena takut, ya, pengecut dan juga lemah dari berperang. Wallahu waliyuhuma, dan Allah adalah penolong keduanya, ya. Allah adalah penolong mereka. Nasiruhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Naam. Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah qalilu 'adadin wa 'uddah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sungguh Allah telah menolong kalian pada perang Badar, sementara kalian ketika itu merasa lemah karena sedikitnya jumlah dan sedikitnya persiapan. Fattaqullaha la'allakum tashkurun, maka bertakwalah pada Allah agar kalian bersyukur.
إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم يعينكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. Ketika engkau berkata, ya, engkau mengatakan kepada orang yang beriman, apakah tidak cukup bagi kalian bahwa Allah menolong kalian, bahwa Rabb kalian menolong kalian dengan tiga dengan 3.000 malaikat yang diturunkan. Jadi pada perang Badar, Allah menurunkan 3.000 malaikatnya untuk membantu kaum muslimin dalam menghadapi orang kafir Quraisy. Maka ketika itu Allah berikan kemenangan yang gemilang bagi kaum muslimin pada perang Badar yang terjadi pada bulan Ramadan. Nah, bala yakfikum dzalik. Betul, tentu yang seperti itu cukup untuk kalian. In tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum al-musyrikuna liqitalikum min fawrihim hada sa'atihim hadihi yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Jika kamu bersabar dan bertakwa, ya, ketika datang kepada kalian orang-orang musyrik untuk membunuh, ya, untuk memerangi kalian dengan tiba-tiba, ya, pada waktu ini yumdidkum rabbukum, Rabb kalian akan menolong kalian dengan 5.000 malaikat, ya, dengan 5.000 malaikat musawwimin yang diberi tanda. Ya, jadi ketika kita bersabar menghadapi orang-orang kafir dan orang musyrik dalam peperangan, maka Allah akan membantu kaum muslimin dengan diturunkannya pasukan malaikat yang akan membantu kaum muslimin dalam mengalahkan orang-orang kafir, ya. Mu'allamina anfusahum wa khuyulahum bi'alamatin wadihatin. Ditandai diri mereka dan juga kuda-kuda mereka dengan tanda yang jelas. Wa ma ja'alallahu hadzal imdada bil malaikati illa busyra bisyaratan lakum wa litatma'inna qulubukum bih wa litaskuna qulubukum bil madadi. Dan tidaklah Allah menjadikan pertolongan dengan malaikat ini kecuali sebagai berita gembira. Ya, sebagai berita kabar gembira untuk kalian dan agar hati kalian menjadi tenang. Ya, agar hati kalian menjadi tenang dengan adanya bantuan. Wa man nasru illa min 'indillahil azizil hakim. Dan tidak ada pertolongan kecuali dari sisi Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi salah satu faktor yang menyebabkan kemenangan kaum muslimin pada perang Badar adalah karena Rasulullah berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membantu kaum muslimin dalam mengalahkan orang-orang kafir, dan Allah pun mengutus ribuan malaikat untuk membantu kaum muslimin dalam mengalahkan orang kafir. Nah, liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru likai yuhlika ta'ifatan minal ladzina kafaru bil qatl aw yakbitahum yukhziyahum wa yaghidhahum bil hazimati fayanqalibu khaibin fayarji'u munqati'il amali. Agar, ya, agar ia membinasakan sekelompok dari orang yang kafir, ya, dengan peperangan. Au yakbitahum, atau membuat mereka sedih dan membuat mereka marah dengan kekalahan mereka. Fayanqalibu khaibin, lalu mereka kembali, ya, dari peperangan dalam keadaan, ya, putus amal harapan mereka. Au Nah, laisa laka minal amri syai'un ay laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Itu bukan menjadi urusanmu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Allah, ya, menerima taubat mereka atau Allah azab mereka, maka sungguhnya mereka adalah orang yang zalim. Jadi nasib suatu kaum itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah terima taubat mereka atau Allah azab mereka, itu semua, ya, hak Allah yang menentukannya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ghafurur rahim. Dan milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ia mengampuni siapa saja yang Ia kehendaki dan mengadab siapa saja yang Ia kehendaki. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha mengampuni lagi Maha pengasih. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung.
Hilang ya suara Ustaz. Iya, hilang. Kenapa ya? Kayaknya sinyalnya sih di sini jelek. Mungkin mati lampu lagi kan semalam. Lampu sih enggak sih. Iya, lagi asik-asik nih. Ustadznya keluar tuh. Terpental apa? Iya, biasanya terpental kalau sinyalnya jelek. Nanti masuk lagi, insya Allah. Sambungin dulu, Bu, biar cepat. Sinyal luplop di sini di Pamijahan. Oh, Pak Buhari di sana ya? Di Pamijahan ya? Iya, satu RW dengan Cang Irul. Mantap, itu mah dekat sekali itu. Pantas luar biasa, udah jago. Belum. Iya. Belajar, kita masih belajar. Untungnya bergaul dengan orang-orang soleh ya Pak ya. Masya Allah. Saya tahadus binikmat kedatangan kampung bahasa Arab Cang Irul ini. Di kampung saya kan masih Masya masih Allah. banyak yang awam. Asik dong bisa berdakwah ya Pak Buhari ya. Iya. Saya belajar sama Cang Irul di sini. Saya udah tua baru belajar ya. Lumayan nih. Lambat. Buhari asli sana Pak Buhari. Saya asli Pamijahan, Bogor Barat. Saya baru ke kampung Jangan. bahasa Arab sekali. Oh gitu ya. Ya Cang Irul baru 5 tahunan mungkin di sini ya di Pamijahan Bogor ini. Jadi banyak sekarang ya tempat-tempatnya. Iya. Ibu waktu 2 minggu yang lalu nganter cucu itu ikut santri sanlat. Masya Allah tempatnya 3 jam dari Jakarta ya. Masya Allah. Afwan tadi tiba-tiba restart. Kayaknya karena semalam tiba-tiba mati lampu jadi agak error dikit. Sampai mana ya? Iya. Sampai ayat berapa? 129 ya, 129 Ustaz. 6 ya. Baik. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta riba berlipat ganda dan takutlah kepada Allah agar kalian beruntung. Ini sekali lagi menegaskan kepada kita larangan riba dalam Islam ya. Jadi riba itu merupakan hal yang haram dalam Islam dan wajib kita jauhi. Nah, wattaqun naral lati uiddat lil kafirin, dan takutlah kalian kepada neraka yang dipersiapkan untuk orang kafir. Wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun, dan taatilah Allah dan Rasulnya agar kalian disayangi, dikasihi. Wasari'u ila maghfiratin wa badiru ilal a'mali allati tujibul maghfirata min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan, bersegera kalian menuju amalan-amalan yang bisa mendatangkan ampunan dari Rabb kalian, dan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan bagi orang yang bertakwa. Ayat ini ya banyak dijadikan hujjah bagi ulama usul yang mereka mengatakan bahwa hukum asalnya kebaikan itu harus disegerakan. Bertaubat itu harus disegerakan. Tidak boleh seorang misalnya terjatuh dalam maksiat, lalu dia santai-santai saja, tidak boleh. Seorang muslim itu segera setelah dia jatuh kepada maksiat, dia menyadarinya, dan dia langsung istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun ibadah yang lain, hukum asalnya adalah disegerakan. Ya. Seperti misalnya seorang wanita haid selama Ramadan, meskipun dia boleh ya menunda sampai bulan Sya'ban, tapi yang terbaik baginya adalah menyegerakannya untuk segera membayar hutang-hutang puasanya. Ini berlaku untuk seluruh kebaikan. Hukum asal kebaikan itu disegerakan. Nah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra al-yusri wal 'usri wal kadhimina al-ghaidha wal mumsikina al-ghadaba an imda'ihi ma'al qudrati 'alaihi wal 'afina 'anil nas wal mutajawizina 'amman dhalamahum
wastahaqqal mu'akhadata wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang berinfak baik ketika lapang maupun ketika sempit, dan orang-orang yang menahan amarah mereka ya, padahal mereka bisa meluapkannya, dan orang-orang yang memaafkan manusia, itu orang-orang memaafkan orang yang menzalimi kepada mereka, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, ini sifat-sifat yang harus kita miliki ya. Yang pertama, berinfak baik di waktu susah ataupun di waktu senang. Yang kedua, menahan amarah ketika kita marah. Jadi kita tahan, tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik atau melakukan tindakan yang tidak baik. Dan mudah memaafkan manusia. Ini sifat orang yang ihsan. Ya. Sifat orang yang ihsan itu ya rajin berinfak, apapun keadaannya, menahan marah dan mudah memaafkan manusia. Nah, walladzina idza fa'alu fahishatan kabiratan minadz dzunubi aw zalamu anfusahum naqasu hadda anfusihim birtikabi saghairi dzunubi dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man walaysa ahadun yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru wa lam yastamiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kemudian ya, siapa lagi orang yang muhsin itu, orang yang ihsan itu, yaitu orang yang apabila mereka melakukan suatu tindakan yang tidak terpuji, ya, dosa besar ya, tindakan keji itu dosa besar, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, ya, mereka mengurangi bagian diri mereka sendiri ya dengan melaksanakan dosa kecil, zakarullah, mereka ingat kepada Allah, maka mereka pun memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru, dan mereka tidak terus-menerus atas apa yang mereka kerjakan sementara mereka mengetahuinya. Ini sifat seorang muslim ya. Orang muslim itu kalau mereka jatuh dalam kesalahan, baik dosa besar ataupun dosa kecil, zakarullah, mereka ingat kepada Allah, maka mereka pun langsung beristighfar ya untuk dosa-dosa mereka. Ini baru sifat seorang muslim. Tapi kalau ada orang muslim maksiat biasa-biasa saja, maka dia telah menjadi orang yang fasik ya, orang yang fasik. Wa'iyadzubillah. Semoga Allah hindarkan kita dari penyakit ya, kefasikan dan juga kemunafikan. Amin ya rabbal alamin. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Mereka balasannya adalah ampunan dari Rabb mereka ya, dan surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan surga adalah sebaik-baik ya pahala bagi orang yang beramal. Qad khalat madat min qablikum sunanun waqa'i'u ya waqa'i'u sannahallahu fil umamil mukazzibati fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Telah berlalu dari sebelum kalian sunnah-sunnah. Maksudnya kejadian-kejadian yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu yang suka mendustakan. Fasiru fil ardi, maka berjalan kalian di muka bumi, maka lihatlah bagaimana kesudahan bagi orang-orang yang mendustakan. Jadi di Quran ini kita telah membaca bagaimana banyak umat yang Allah binasakan, ya. Maka ambillah sebagai pelajaran bagaimana kesudahan ya yang buruk bagi orang-orang yang mendustakan. Hada al-Qur'anu bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izah wa zajirun lil muttaqin. Ini Al-Qur'an adalah penjelasan bagi manusia dan juga petunjuk dan juga pelajaran ya bagi orang yang bertakwa. Wala tahinu wala tad'ufu wala tahzanu wa antumul a'laun al-ghalibuna in kuntum mu'minin. Jangan engkau merasa hina, jangan kau merasa lemah. Jangan pula bersedih, dan kalian adalah orang yang tinggi, orang yang menang jika kalian beriman. Nah ini ya, kita jangan merasa malu menjadi seorang muslim. Justru kita harus menampakkan izzah kita. Kita harus berani menampakkan keislaman kita. Jangan jadi malah merasa terhina dengan keislaman kita. Kita harus bangga. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Karena kalian adalah umat yang tinggi. Orang yang tinggi derajatnya insya Allah Subhanahu wa taala jika kalian beriman ya, karena kita tahu betapa tingginya derajat orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita orang yang bangga ya, orang yang bahagia gembira dengan keislaman yang kita
emban. Nah, iyamsaskum yusibkum qarhun jirahun wa qatlun yawma Uhudin faqad massal qauma qarhum misluh. Jika menimpa kalian luka, ya, luka dan pembunuhan, ya, dan ada yang terbunuh pada perang Uhud, maka sungguh orang kafir pun sama, ada yang luka semisal itu. Asaba kuffar Quraisyin jirahun wa qatlu yauma Badrin. Ya, orang kafir pun sama, ya, menimpa mereka luka dan juga teman yang terbunuh pada perang Badar. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, nusarrifuha bainan nas, nudilu lihaula'i taratan walihaula'i ukhra. Ya, dan itulah hari-hari yang Allah pergilirkan di antara manusia. Ya, jadi Allah ganti-ganti di antara manusia. Kami, ya, pergilirkan sesekali untuk mereka dan sesekali untuk yang lain. Ini adalah hiburan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaum muslimin mengalami kekalahan pada perang Uhud, maka Allah memberikan hiburan sebagaimana kalian saat ini mengalami luka dan mendapati banyak teman yang terbunuh. Mereka pun orang kafir dulu waktu perang Badar sama, banyak yang terluka dan mendapati banyak teman mereka yang terbunuh. Dan Allah, ya, mempergilirkan manusia. Terkadang dia di atas, terkadang dia di bawah. Ini normal dalam kehidupan di dunia. Waliya'lamallahu waliyarallahu fid dunya ma kataba alaihim qabla khalqihim alladzina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Dan agar Allah mengetahui, ya, agar Allah melihat di dunia ini, ya, apa yang dicatat untuk mereka sebelum penciptaan mereka. Jadi sebetulnya Allah telah mengetahui, ya, sebelum kejadian, ya, saat kejadian, dan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Allah tahu semuanya. Namun justru ini agar orang beriman mengetahui, ya, orang-orang yang beriman dan mengambil dari kalian beberapa syuhada. Waliyukrimanasan minkum bisyahada, dan agar Allah memuliakan, ya, beberapa manusia di antara kalian sebagai syuhada dengan kesyahidan. Jadi hikmah kalau ada yang terbunuh di medan perangnya agar dia menjadi syahid. Makanya, ya, ajaban diambil mukmin, ya, sungguh tak menakjubkan urusan orang yang beriman. Ketika mereka perang, kalau menang senang, mati pun senang. Kalau mereka menang, mereka senang mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ghanimah. Kalaupun misalnya mereka terbunuh, mereka, ya, mati di jalan syahid. Jadi nggak ada ruginya menjadi seorang muslim. Wallahu la yuhibbul zalimin. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Waliyumahhisa waliyutahhirallahu alladhina amanu wa yamhaqa wa yuhlikal kafirin. Dan agar Allah mensucikan, ya, orang-orang yang beriman dan agar Allah membinasakan orang-orang kafir. Jadi kan dengan kejadian Uhud itu jadi nampak siapa orang-orang munafik dan siapa yang bukan. Ya, dengan membelotnya Abdullah bin Ubay bin Salul dan 300 orang di belakangnya. Jadi Rasulullah dan para sahabat tahu siapa saja orang yang munafik di antara mereka. Dan agar Allah membinasakan orang-orang kafir. Am hasibtum adhanantum tadkhulul jannah walamma ya'lam walamma yatabayyan Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira, ya, bahwasanya kalian akan masuk ke surga sementara Allah belum mengetahui, ya, belum jelas orang-orang yang berjihad di antara kalian dan orang-orang yang sabar. Tentu kita wajib meyakini bahwasanya Allah Maha tahu, ya. Namun ini dari sisi manusianya, dari sisi kitanya. Jadi akan ketahuan mana yang benar-benar berjihad dan mana orang-orang yang sabar dan mana orang-orang yang enggan berjihad dan bahkan membelot, ya, pada perang Uhud. Nah, walaqad kuntum tamannawna al-mauta tamannawna liqa'al aduwi litanalu syahadata min qabli an talqaw an tu'ayinu asbabal maut faqad ra'aytumuhu syahadtumuhu fi lama'ani suyufi. Dan, ya, sungguh kalian sebelumnya, sebelum berangkat ke perang, kalian sangat mengharapkan kematian. Maksudnya, kalian sangat mengharapkan bertemu dengan musuh agar kalian mendapatkan kesyahidan sebelum kalian bertemu mereka. Ya, sebelum kalian menyaksikan sebab-sebab kematian. Maka sungguh kalian telah melihatnya. Kalian telah menyaksikan dalam kilatan pedang. Ya, wa antum tanzurun, dan kalian
melihatnya langsung. Ya, jadi terkadang manusia itu kalau belum menghadapi, ya semangat sekali gitu ya. Begitu di depannya ada musuh, ini baru ya dia menyadari betapa jihad itu bukan perkara yang mudah ya. Makanya kalau kita melihat perjuangan ya para sahabat di awal-awal Islam, maka kita wajib bersyukur ya. Kalau kita paling musuhnya apa? Musuhnya hawa nafsu diri kita sendiri. Ya musuhnya orang-orang kafir dengan perang pemikiran bukan perang fisik ya. Sementara sahabat radhiyallahu anhum mereka ya perang fisik juga, perang pemikiran juga. Semua usaha mereka kerahkan untuk kejayaan Islam demi izzatul Islam ya. Nah, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat madat min qablihi rusul. Afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum irtadattum an dinikum wa man yanqalib ala aqibai yartadda minkum an dinihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dan tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul. Sungguh telah berlalu ya dari sebelumnya para rasul. Apakah jika ya Rasulullah meninggal dunia atau terbunuh dalam peperangan, ya apakah kalian akan kembali ke belakang kalian akan murtad dari agama kalian? Maka siapa saja yang kembali ya ke belakang kalian ya, siapa saja yang kembali ke masa lalunya yaitu murtad dari agamanya, maka itu sedikit pun tidak akan memberikan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Ayat ini yang nantinya disampaikan oleh Abu Bakar ketika kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena pada saat itu banyak yang sangat bersedih dengan kepergian Rasulullah, bahkan sampai-sampai Umar tidak mau percaya bahwasanya Rasulullah meninggal dunia. Maka Abu Bakar pun ya membacakan ayat ini, maka tersadarlah mereka ya bahwasanya Rasulullah telah meninggal dunia. Nah, wa ma kana li nafsin an tamut wa la yumkinu li nafsin an tamut illa bi idznillah illa bi qada'illahi wa qadari kitaban muajjala katabal mauta kitaban muwaqqatan lahu ajalun ma'lumun la yataqaddamu wa la yata'akhkharu. Dan tidaklah satu jiwa itu akan meninggal, tidak mungkin seseorang akan meninggal kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan ketetapan Allah dan ketentuannya. Sebagai ya ketentuan yang telah ditetapkan waktunya. Allah telah menetapkan kematian dengan ketetapan yang sudah diberikan waktu. Dengan waktu yang telah diketahui, tidak bisa didahulukan, tidak pula diakhirkan ya. Jadi orang itu kalau sudah tertulis ajalnya, maka tidak ada yang bisa memajukannya, tidak pula yang bisa memundurkannya. Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha wa sanadzis syakirin. Dan siapa saja yang menginginkan pahala dunia, maka kami akan berikan ia. Dan siapa saja yang menghendaki pahala akhirat, maka akan kami berikan dia. Dan kami membalas kebaikan orang-orang yang bersyukur. Nah, ini hati-hati ya. Dalam beribadah itu jangan niatkan dunia ya. Karena kalau kita mintanya dunia, kita hanya akan mendapatkan dunianya saja. Tapi kalau kita niatkan akhirat, insya Allah akhiratnya dapat, ya dunianya juga dapat. Ya, ini kayak yang disampaikan oleh Zaidun MZ gitu ya. Ilmu tentang padi ya dan rumput. Kalau kita nanam rumput, padi nggak akan tumbuh. Tapi kalau kita nanam padi, pasti rumput tumbuh. Nggak ada petani nanam padi, rumputnya nggak tumbuh. Artinya, ya pelajaran dari padi dan rumput ini, terkadang kalau kita melaksanakan satu ibadah, niatnya dunia, ya kita cuma dapat dunianya aja. Tapi kalau kita lakukan suatu ibadah, niatnya akhirat, insya Allah akhiratnya dapat, dunianya juga dapat. Nah, wa ka'ayyim wa kam min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir jumu'un min ashabi katsiratun fama wahanu fama jabunu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dhafu wa mastakanu wa ma khada'u li'aduwihim. Dan betapa banyak ya dari para nabi berperang bersamanya sekelompok orang yang banyak dari sahabatnya, maka mereka tidak merasa hina, mereka tidak pengecut ya bagi apa yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidaklah mereka lemah, tidak pula mereka tunduk ya, mereka tidak tunduk kepada musuh-musuh mereka.
Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana wa tajawuzana al-hadda fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Dan tidaklah yang mereka ucapkan kecuali mereka mengatakan, Rabb kami, ampunilah dosa kami dan juga perbuatan berlebih-lebihan kami, ya, yaitu perbuatan kami yang melampaui batas dalam urusan kami, dan kokohkanlah langkah kaki kami, dan tolonglah kami atas orang-orang yang kafir. Nah, ini orang-orang beriman ketika berperang, ya mereka yakin akan mendapatkan ya pertolongan dari Rabb-nya, dan mereka berdoa dengan doa yang seperti ini. Ya. Nah, meminta diteguhkannya langkah kaki mereka dalam peperangan. Fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah wa sawabal akhiratil hasana wa huwal jannatu. Maka Allah berikan kepada mereka pahala dunia dan juga kebaikan pahala akhirat, ya, pahala akhirat yang baik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain Allah berikan nanti surga, Allah juga berikan kepada orang yang memenangkan peperangan ghanimah, ya, harta yang banyak yang boleh mereka ambil. Nah, jadi dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang berbuat kebaikan. Nah, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum yarji'ukum ila awwali amrikum wa huwa syirku billah fatanqalibu fatarji'u khasirin. Wahai orang beriman, jika kalian mentaati orang-orang kafir, maka mereka akan mengembalikan kalian ke belakang kalian, yaitu mengembalikan kalian pada awal urusan kalian, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian pun akan kembali khasirin, dalam keadaan rugi. Itulah mengapa kita dilarang berteman baik, ya, atau menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, karena dikhawatirkan mereka akan membawa kita, menjerumuskan kita melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Balillahu maulakum nasirukum wa khairun nasirin. Akan tetapi Allah lah yang menjadi penolong kalian, dan Dia adalah sebaik-baik penolong. Sanaqdhifu fi qulubil ladzina kafaru ru'ba al-khawfa syadida bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana burhanan wa hujjatan wa ma'wahum wa mustaqarruhum wa nihayatu amrihim an-nar wa bi'sa maswal zalimin. Kami akan lemparkan dalam hati orang yang beriman, kami akan lemparkan dalam hati orang yang kafir rasa takut yang sangat, disebabkan mereka menyekutukan Allah, ya, sesuatu yang tidak Allah turunkan keterangan tentangnya, ya, bukti nyata dan hujjah yang membolehkan mereka menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahum, dan tempat tinggal mereka dan akhir dari perkara mereka adalah neraka, dan neraka adalah seburuk-buruk tempat bagi orang yang zalim. Wal a'yadu billah. Walaqad sadaqakum anjazakum Allahu wa'dahu idh tahussunahum taqtulunahum qatlan katsira bi'idnihi biqada'ihi hatta idza fashiltum janubtum wa du'uftum 'anil qitali wa tanaza'tum wa ikhtalaftum fil amri wa 'asaitum wa khalaftum amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridu al-akhirah summa sarafakum 'anhum raddakum 'anil musyrikina bil hazimati liyabtaliyakum liyamtahinakum walaqad 'afa 'ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Dan sungguh Allah telah membenarkan janjinya kepada kalian ketika kalian mampu membunuh mereka dengan pembunuhan yang banyak dengan izin darinya, dengan ketetapannya, sampai apabila kalian telah lemah, ya, kalian telah mengalami rasa pengecut dan juga lemah dari berperang, dan kalian berdebat, ya, kalian berselisih pada perkara, dan kalian menyelisihi, ya, bermaksiat atau menyelisihi perintah Rasulullah SAW, setelah aku perlihatkan, ya, kepada kalian apa yang kalian cintai, di antara kalian ada yang menyukai dunia, dan di antara kalian ada yang menyukai akhirat. Kemudian Allah palingkan kalian dari mereka, ya, dengan kekalahan.
liyabtaliyakum, untuk menguji kalian, dan sungguh Allah telah memaafkan kalian dan Allah Maha memiliki karunia atas orang yang beriman. Ini ayat ini bicara tentang perang Uhud ya. Karena perang Uhud itu kan kalau kita baca sejarah, awalnya kaum muslimin menang ya. Awalnya kaum muslimin menang karena strategi yang diterapkan oleh Rasulullah ketika itu ya, kaum muslimin itu diuntungkan dengan tempat ya. Karena dilindungi oleh banyak gunung. Kuncinya adalah pada pasukan pemanah. Nah, pasukan pemanah itu melihat ya musuh banyak yang bergelimpangan. Padahal pesan Rasulullah, jangan tinggalkan tempat kalian sampai perang usai. Nah, sebagian mereka karena silau dengan ya harta rampasan, ya, maka sebagiannya tidak mau mentaati Rasulullah dan mereka turun. Ya, makanya dikatakan minkum mayuridu dunya, di antara kalian ada yang menginginkan dunia dan di antara kalian yang menginginkan akhirat. Jadi banyak yang tertipu dengan dunia. Akhirnya ya banyak pasukan pemanah yang turun ke bawah untuk mengambil harta rampasan perang. Nah, ketika itu Khalid bin Walid melihat peluang tersebut, maka Khalid bin Walid segera menuju barisan kaum muslimin, barisan pemanahnya, dan menghancurkan pasukan pemanah. Ketika pasukan pemanah sudah tidak ada, berarti kaum muslimin sudah tidak lagi memiliki perlindungan, ya. Karena kalau zaman sekarang itu pasukan pemanah kayak angkatan udara ya, dengan pesawat terbang, dengan drone yang melindungi angkatan daratnya. Ketika pasukan pemanahnya hancur, maka karena mereka unggul dalam hal jumlah 3.000 lawan 700 ya ketika itu, maka ya yang awalnya kemenangan diperoleh oleh kaum muslimin berubah menjadi kekalahan bagi mereka. Ya, namun setelah kejadian itu Allah katakan walaqad afa ankum, Allah telah memaafkan kalian. Ya, nah. Tus'iduna tab'uduna fil ardi haribina wa la talwuna ala ahadin wa la taltafituna ila ahadin. والرسول يدعوكم في أخراكم في آخركم قائلا إلي عباد الله فأسابكم غما بغم فجازكم الله غما بالقتل والجراح على غم حين شاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Ya, ini masih merupakan kisah pada perang Uhud ya. Nah, ya ketika kalian lari ya, menjauh pada apa namanya, menjauh dari tanah, ya, terus ini itu kan artinya menanjak ya. Karena memang ketika itu banyak di antara para sahabat yang lari meninggalkan Rasulullah, mereka naik ke gunung ya. Karena kalau zaman tersebut naik gunung itu salah satu tempat yang aman karena nggak mungkin orang mau melawan naik ke atas untuk mengejar lawannya karena itu sangat menyulitkan. Jadi banyak ketika itu sahabat yang lari ke gunung menjauhi peperangan dan tidak menoleh sedikit pun ya. Mereka tidak menoleh sedikit pun. Padahal Rasulullah ketika itu memanggil mereka. Rasulullah ketika itu memanggil mereka ya. Jadi ketika kaum muslimin nampak mau kalah, banyak para sahabat yang lari. Lalu Rasulullah memanggil para sahabat, ilayya ibadallah, kesini wahai para hamba Allah. Tapi ya banyak yang tidak mendengarkan karena takut ya. Karena takut. Fa'asabakum ghamman bighammin, maka Allah menimpakan kesedihan demi kesedihan ya. Ya, jadi Allah timpakan kesedihan, maka Allah balas kalian dengan kesedihan dengan adanya apa? Dengan adanya yang terbunuh, adanya luka, dan juga apa namanya kesedihan yang lain yaitu ketika tersebar berita bahwasanya Nabi SAW telah terbunuh. Jadi ketika itu mereka ya kesedihan demi kesedihan menimpa mereka karena mereka tidak mau mentaati perintah Rasulullah SAW. Dan juga ketika itu tersebar berita bahwasanya Rasulullah telah terbunuh. Maka banyak di antara para sahabat yang sangat bersedih dengan berita tersebut ya. Likaila tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum. Namun setelah kejadian itu Allah ampuni ya para sahabat karena biar bagaimanapun manusiawi ya. Merupakan sifat yang manusiawi. Takut kematian itu sifat yang manusiawi, apalagi kalau keadaannya tidak seimbang. Ya, agar kalian tidak bersedih atas apa yang luput dari kalian dan atas apa yang menimpa kalian. Jadi Allah ampuni dosa-dosa kalian setelah itu. Karena setelah itu para sahabat menyadari kesalahannya dan mereka bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun menerimanya.
Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, summa anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan amnan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatu qad ahammathum anfusuhum hamalathum anfusuhum 'alal hammi yadunnuna billahi ghairal haqqi yadunnuna billahi ghairal dhannil haqqi alladhi yajibu an yudhanna bihi dhannal jahiliyati kadhanni ahlil jahiliyati bi anna Allah la yansuru Muhammadan wa ashabahu. Naam. Kemudian Allah turunkan setelah itu, ya, setelah kesedihan itu adanya rasa aman berupa rasa kantuk yang meliputi sekelompok dari kalian. Jadi sebetulnya ngantuk itu, tidur itu salah satu nikmat yang wajib kita syukuri, ya. Karena biasanya orang tuh kalau banyak masalah nggak bisa tidur. Padahal dengan tidur bisa jadi itu akan membuat dia minimal ya tenang sebentar, lalu bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, ya, kemudian selanjutnya qad ahmathum anfusuhum, ya. Sungguh mencemaskan mereka dan sebagian mencemaskan diri mereka sendiri, ya. Jadi sebagiannya ada yang diberikan rasa aman dengan rasa kantuk, kemudian tidur dan melupakan hal tersebut. Tapi sebagiannya juga ada yang mencemaskan diri mereka sendiri, ya. Mereka memikirkan terus-menerus, mereka menyangka sesuatu tentang Allah yang tidak benar. Ya, mereka menyangka Allah dengan persangkaan yang tidak benar, yang harusnya seorang muslim itu tidak boleh bersangka seperti itu, ya. Yaitu dengan persangkanya orang jahiliyah, ya, seperti persangkanya orang-orang kafir Quraisy bahwasanya Allah tidak menolong Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ya, jadi sebagian sahabat ada yang berpikiran seperti itu. Wah, ini berarti Allah tidak menolong Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dan ini adalah pikirannya orang kafir Quraisy. Nah, yaquluna hal lana minal amri min syai'. Laisa lana min amril khuruj min syai' wa inna ma kharajna kurha, ya. Nah, ini perkataan yang nggak bagus, ya. Mereka berkata, ya, apakah, ya, halana minal amri min syai', apakah kita keluar peperangan ini mendapatkan sesuatu yang baik, ya. Laisa lana min amril khuruj min syai', kami tidak mendapatkan apapun dari keluarnya kita untuk berperang ini. Wa inna ma kharajna kurha, dan sesungguhnya kami keluar kurha dalam keadaan terpaksa. Nah, ini perkataan yang nggak bagus yang keluar dari sebagian sahabat, ya. Karena saking apa? Saking mereka ini pusing, ya, saking mereka ini stres, ya, karena kemenangan gemilang yang mereka dapatkan dalam perang Badar, ternyata di perang Uhud mereka kalah dengan kekalahan yang sangat memilukan, ya. Banyak, ya, sahabat yang terbunuh ketika itu. Bahkan Rasulullah SAW sendiri, ya, copot giginya karena saking dahsyatnya, dan luka-luka, ya, pipinya robek, ya, kemudian giginya tanggal dan banyak berdarah, ya. Ini kejadian yang dahsyat pada perang Uhud. Qul innal amra kullahu lillah, katakanlah sungguhnya perkara itu seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yukhfuna fi anfusihim ma la yudhirun laka yaquluna law kana lana minal amri syai' law kana lana minat tadbiri wa ra'i syai' ma qutilna hahuna ma qutila man qutila minna fi hadhil ma'rakati qul law kuntum fi buyutikum labaraza la kharaja alladhina kutiba qudi alaihimul qatlu ila madaji'ihim masarihim allati qaddarallahu qatlahum fiha waliyabtaliya waliyakhtabirallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa waliyumayyiza ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur, ya. Nah, mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepadamu, ya. Mereka mengatakan kalaulah sekiranya, ya, kita, ya, kalaulah sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, ya. Jadi kata beberapa sahabat yang sedih gitu, ya, kalau kata mereka kalau kita bisa berbuat sesuatu, ya, tentang perkara ini, ma kutilna hahuna, kita tidak akan terbunuh di sini, ya. Jadi tidak akan terbunuh orang yang terbunuh di antara kita pada peperangan ini. Kul, ya, katakanlah lau kuntum fi buyutikum, katakanlah kalau sekiranya kalian ada di rumah kalian, ya, meskipun kalian ada di rumah kalian,
la baroza, akan keluar orang-orang yang ditetapkan ya atas mereka terbunuh ila madajihim, ya sekalipun itu ada di tempat berbaringnya. Jadi namanya kematian, kalaupun tidak mati dalam peperangan, kalau memang sudah takdirnya ya meninggal dunia, ya maka di kasur pun akan meninggal, ya. Jadi nggak ada istilah kalau dia nggak datang ke peperangan maka nggak akan terbunuh. Yang namanya kematian itu ya pasti akan mendatangi, ya sekalipun kepada tempat tidurnya. Naam. Walia betalia, dan agar Allah menguji ya apa yang ada di dalam hati kalian. Waliyumahhisa, ya, dan agar Allah membedakan apa yang ada di hati kalian. Wallahu alimum bidatis sudur, ya. Dan Allah itu Maha mengetahui isi hati, ya. Ya, jadi yang namanya takdir Allah, terutama masalah kematian, pasti terjadi. Mau di tempat tidur atau tempat perang, kalau memang sudah takdirnya meninggal, maka akan meninggal dunia. Ya. Nah, maka keliru sebagian sahabat yang dalam hatinya ada keraguan semacam ini. Namun pada akhirnya, sebagaimana sebelumnya, mereka bertaubat dan Allah mengampuni taubat mereka. Ya, dan ini wajar ya, ini manusiawi. Namanya orang lagi sedih, ya melihat teman-temannya meninggal dunia, kemudian mereka sedih karena memperoleh kekalahan, maka hal yang manusiawi apabila muncul perasaan-perasaan buruk semacam ini. Nah, ini tidak menjadikan ya para sahabat ya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat Allah sangatlah luas. Ini menunjukkan bahwasanya rahmat Allah dan ampunannya sangatlah luas. Baik. Innal ladzina tawallaw farru wa a'radu 'anil jihadi minkum yaumal taqal jam'an jam'ul muslimin wa jam'ul musyrikin bi Uhudin innamastazallahum syaitan hamalahum syaitanu 'ala zalali bi ba'di ma kasabu wa laqad afallahu 'anhum innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling, ya lari dan menolak untuk berjihad dari kalian pada hari bertemunya dua kelompok, kelompok kaum muslimin dan kelompok orang musyrik pada perang Uhud, sesungguhnya syaitan yang menggelincirkan mereka, ya syaitan yang membuat mereka tergelincir dengan sebagian apa yang mereka usahakan. Dan sungguh Allah telah memaafkan mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Lembut. Jadi tidak semua yang mundur itu adalah orang munafik, ya. Jadi dari 300 orang yang mundur, nggak semuanya orang munafik. Ada yang mereka tuh hanya kena hasutan. Jadi mundurnya bukan karena munafiknya, tapi karena kena terhasut ya, dengan provokasi yang dilakukan oleh orang munafik dengan gembongnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Lalu Allah ampuni mereka. Nah, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi safaru fil ardi litijarati wa nahwiha aw kanu guzatan law kanu indana ma matu wa ma qutilu fis safari wa la qutilu fil ghazwi liyaj'alallahu dzalika hasratan nadamatan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumit wallahu bima ta'maluna basir. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang kafir yang mereka mengatakan kepada saudara mereka apabila mereka berjalan di muka bumi untuk berdagang atau yang semisalnya, ya. Kemudian atau mereka berperang, laukanu indana mamatu. Ya, kalau sekiranya mereka bersama kami, tidaklah mereka mati atau tidak terbunuh. Mamatu fis safari wala qutilu fil ghazwi. Tidaklah mereka mati dalam safar dan tidaklah mereka terbunuh dalam peperangan. Ini sikapnya orang kafir, ya. Seorang muslim itu kalau misalnya mendengar ada saudaranya yang terbunuh dalam peperangan misalnya, mereka tidak mengatakan coba kalau seandainya dia tidak berangkat perang, dia tidak akan mati. Kalimat seandainya semacam ini nggak boleh. Kalimat seandainya semacam ini nggak boleh. Menyesali apa yang sudah terjadi itu tidak boleh dalam Islam. Ya, jadi berandai-andai yang seperti ini tidak boleh. Seandainya, misalnya kita dapat kabar kalau ada teman kita yang meninggal dalam perjalanan ya pergi, misalnya dalam safarnya, maka tidak boleh seorang Muslim, waduh, coba kemarin dia ikut, ya, dia nggak akan mati. Ini nggak boleh. Ini ucapan yang hanya boleh keluar dari orang kafir. Orang Muslim nggak boleh kayak gitu. Orang Muslim itu kita mengatakan qadarallahu wa masyafa'ala. Ini semua adalah ketetapan Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ya. Nah,
agar Allah menjadikan ya yang demikian itu hasratan, penyesalan pada hati-hati mereka. Wallahu yuhyi wa yumiit, dan Allah menghidupkan dan mematikan. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum la maghfiratum minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Dan kalaupun sekiranya kalian terbunuh di jalan Allah atau kalian mati, ya kalian akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat yang lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi kita harus yakin bahwasanya ya orang yang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari perhiasan-perhiasan dunia. Wala immuttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Dan jika kalian meninggal dunia atau kalian terbunuh, maka hanya kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Fabima rahmatin fabisababi rahmatin minallahi lintalahum kunta layyinan raqiqan ma'hum walau kunta faddan khashinal kalami walidal qalbi qasiyal qalbi la faddu latafarraqu min hawlik fa'fu anhum fatajawaz anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan dengan sebab rahmat dari Allah lah engkau bersikap lembut kepada mereka. Engkau lembut ya bersama mereka. Kalau sekiranya engkau kasar ya, kasar ucapannya, keras hatinya, lan faddu latafarraqu, niscaya mereka para sahabat telah lari ya, telah lari dari sekitarmu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun kepada mereka, dan bermusyawarahlah kepada mereka pada perkara. Maka apabila engkau telah berazam, bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakal. Jadi dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya kalau kita mau dakwah sama orang itu, gunakan kelembutan ya, karena sifat dasar manusia itu senang kalau ya mendapatkan kebaikan dari orang lain. Bayangkan kalau orang berdakwah dengan mata memerah ya, dengan kekerasan, apa yang terjadi? Ya orang akan lari dari dakwah. Islam itu agama yang mudah, ya kata Rasulullah, yassiru wala tu'assiru, ya berilah kemudahan jangan persulit. Basyiru wala tunaffiru, ya berilah kabar gembira jangan membuat manusia lari. Jadi dalam berdakwah itu gunakan kelembutan. Kemudian di sini ada ayat yang bisa menjadi motivasi kita gitu ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kalian telah berkomitmen untuk melakukan sesuatu, maka lakukanlah. Serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Islam usaha itu wajib ya. Nggak boleh sesuatu hanya berharap, menghayal, mendapatkan ampunan, yang mendapatkan harta tanpa adanya usaha. Jadi harus azam. Yang namanya azam itu komitmen, kesungguhan yang diiringi dengan usaha yang keras ya. Kalau baru pengen-pengen dong bukan azam namanya, bahkan namanya tamanni ya. Tamanni itu mengharapkan sesuatu yang susah terwujud ya, atau nggak mungkin terwujud ya. Seorang muslim itu nggak boleh punya tamanni ya, dia harus punya azam ya. Namanya azam itu tekad kuat yang diiringi dengan kesungguhan dalam melakukannya. Setelah itu baru tawakal ya. Kalau ada orang yang belum ada usaha kemudian sudah nyerah, ini bukan tawakal, ini namanya tawakul ya. Tawakul itu adalah orang yang nggak punya usaha apapun ya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguh Allah menyukai orang yang bertawakal. Iyansurkum yu'inkumullahu fala ghaliba lakum fala ahada yaghlibukum wa iyakhzulkum yatruk aunakum fama dalladhi yansurukum min ba'di khizlanihi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika ya Allah menolong kalian ya, membantu kalian, maka tidak ada yang mengalahkan kalian. Tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkan kalian. Dan jika kalian meninggalkan ya pertolongan kalian, maksudnya kalian meninggalkan Allah lalu Allah pun tidak mau menolong kalian, maka siapakah yang menolong kalian dari setelahnya? Siapa yang bisa menolong kalian dari selain Allah Subhanahu wa taala setelah kalian ya meninggalkan pertolongan tersebut? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang yang beriman itu bertawakal. Naam. Wa ma kana li nabiyyin ay yaghul yakhuna bi akhdhi syai'in minal maghnami khifyatan. Wa may yaghlul yakhun ya'ti bima ghalla ya'ti bi syai'il ladzi akhadahu hamilan lahu 'ala dhahrihi yaumal qiyamah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun.
Dan tidak mungkin seorang nabi itu berbuat curang, berbuat khianat dengan mengambil sesuatu dari ghanimah secara sembunyi-sembunyi. Dan siapa saja yang khianat, ya, berlaku curang, dia akan datang dengan apa yang ia curangi, dia akan membawa sesuatu yang dia ambil di dunia, hamilan ala dhahri, dia pikul di punggungnya. Ini hati-hati pada hari kiamat. Jangan kita curang, ya, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Kalau kita melakukan ini, kita akan memikul beban tersebut nanti di hari kiamat di atas punggung kita. Wal'iyadzubillah. Kemudian setiap jiwa akan dibalas dengan sempurna apa yang ia usahakan, dan mereka tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, keburukan dibalas dengan keburukan. Afaman ittaba ridwanallahi kaman ba'a raja'a bi sakhatin bi ghadabin syadidin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Apakah orang-orang yang mengikuti keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala sama seperti orang yang kembali dengan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma'wahu jahannam, dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam, wa bi'sal masir, dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi beda antara orang yang mengikuti keridhaan Allah dengan orang yang kembali dengan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hum darajatun zawu tabaqatin mutafawitatin 'indallah. Wallahu basirum bima ya'malun. Mereka memiliki derajat, ya, memiliki tingkat-tingkat yang berbeda-beda sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Jelas, ya, beda, jauh bedanya antara orang yang mengharapkan ridha Allah dengan orang-orang yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Laqad manna an'ama wa tafaddalallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim min jinsihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Sungguh Allah telah menganugerahkan, memberikan kenikmatan, memberikan keutamaan atas orang beriman ketika Allah mengutus seorang rasul dari golongan mereka sendiri, ya, yang membacakan kepada mereka ayatnya, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yutahhiruhum minasyirki wal dzunubi, dan mensucikan mereka dari dosa syirik, ya, dari syirik dan juga dosa-dosa, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wa in kanu min qabli ba'satir rasuli la fi dhalalin mubin. Sekalipun mereka dahulu sebelumnya, yaitu sebelum diutusnya seorang rasul, mereka benar-benar ada dalam kesesatan yang nyata, wadihin, ya, kesesatan yang nyata, ya. Nah, mungkin sampai sini untuk pagi ini, insyaallah kita akan selesaikan nanti sore, ya, bi'idznillah ta'ala. Nah, ya, ini ada pertanyaan. Ayat 130 tadi yang la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah, kenapa di situ menggunakan ad'afan mudha'afah? Kalau tidak berlipat ganda, maka riba gimana? Sama aja. Riba itu mau sedikit mau banyak sama-sama haram, ya. Tidak ada perbedaan antara yang sedikit dengan yang banyak. Tapi tentu, ya, kalau sedikit dosanya lebih sedikit daripada yang banyak. Tapi namanya riba, mau sedikit mau banyak namanya riba, ya. Jadi nggak ada istilah seperti kan sekarang tuh lagi banyak, ya, apa cicilan 0%, bunga 0%. Bunga 0% itu tetap aja riba, ya. Karena yang menjadi riba itu bukan hanya masalah 0%-nya, tapi pada perjanjiannya, yaitu ketika ada telat bayar, maka harus membayar denda, ini udah riba, ya. Ini jelas riba. Jadi riba itu belum tentu bunga 0% itu nggak riba, ya. Kadang orang awam ini salah paham. Dikiranya kalau bunganya 0% berarti boleh. Kan sekarang udah banyak tuh, ya, di marketplace atau mungkin di penjualan motor atau mobil, ya. Riba bunganya 0%. Ya, jangan dikira kalau bunganya 0% terus halal. Enggak, dia tetap aja riba. Kenapa? Karena dalam perjanjiannya jelas tertulis kalau sekiranya ada keterlambatan maka wajib membayar denda. Maka ini adalah akad yang riba, ya. Dan ini batil, tidak boleh dilakukan. Dan ini memang banyak harus diluruskan nih. Banyak orang-orang yang dengan mudahnya mengambil cicilan motor, ya, cicilan mobil, cicilan rumah kepada lembaga bank ribawi. Sebenarnya nyicil itu bukan riba, ya. Nyicil, ya, kredit, akad kredit
Kalau kepada langsung pada penjualnya nggak masalah. Misalnya nih, Ane punya rumah Ane sendiri nih, ya. Ane jual pada antum. Ini silakan beli rumah ini, silakan cicil 30 bulan, ya, sebulan 10 juta. Ini jelas nggak masalah, karena Ane yang punya. Yang nggak boleh itu adalah ketika misalnya ada yang datang kepada Ane, Cang, Ane mau beli cuma Ane punya uang 10 juta. Ane akan gunakan bank ya. Lalu bank pun datang, ya. Bank ini datang, kan tadi 30 kali 10 kan 300 juta ya. Akhirnya banknya itu menalangi 290 jutanya. Lalu orangnya ini bayar kepada bank. Nah, akad bank kepada orang ini kan bukan jual beli, itu pinjam meminjam, ya. Maka kalau pinjam meminjam tidak boleh ada lebihnya. Kecuali kalau bank telah beli rumahnya dari Anies secara penuh, habis itu jual ke antum, ini baru boleh, ya. Tapi kan yang disayangkan adalah bank di Indonesia itu belum ada regulasi yang membolehkan bank itu beli rumah, ya. Karena bank itu hanyalah lembaga pembiayaan. Dia tidak boleh melakukan transaksi secara langsung seperti itu. Ini kendala bank syariah di Indonesia. Meskipun yang saya dengar ada beberapa bank syariah yang mengakalinya. Jadi dibeli dulu sama bank syariah, baru ditawarkan ke nasabah. Ini boleh. Karena larangannya itu bukan pada akad kreditnya, tapi cicilannya atau kreditnya itu berasal dari apa? Kalau dari jual beli boleh. Kalau kredit berasal dari jual beli, ini diperbolehkan. Tapi kalau kredit berasal dari pinjam meminjam, nggak boleh. Karena semua akad sosial nggak boleh ngambil untung, ya. Makanya yang namanya hutang piutang, pinjam meminjam, gadai, itu nggak boleh ngambil untung dari situ, ya. Nah inilah kita, ya. Kita hidup di akhir zaman, di mana sekalipun kita nggak melakukan riba, ya minimal kita terkena debu-debu riba, ya. Ya, contohnya apa? Contohnya, ya bagi pelaku bisnis kan pasti kita punya rekening-rekening di bank-bank konvensional. Ya mau gimana lagi, karena kebanyakan orang bisnis itu ya banknya bank kayak BCA, Mandiri, BNI, dan seterusnya. Makanya seperti ini yang penting kita hati-hati, ya. Maka kita niatkan setahun sekali misalnya, kita keluarkan harta ribanya, ya kita buang untuk proyek-proyek jalan, ya proyek-proyek umum, ya. Jadi uang riba itu daripada dimanfaatkan oleh bank untuk riba yang lain atau disumbangkan untuk perbuatan yang lain yang kita nggak tahu itu baik atau tidak, mendingan bunganya ditarik, kita ambil, kita serahkan ke lembaga-lembaga yang memang mengelola itu, ya, untuk jalan, untuk kamar mandi misalnya, untuk penerangan, pokoknya untuk maslahat umum. Ya, tapi kalau untuk masjid nggak boleh, ya jelas nggak boleh. Nah, bentar masalah ini baiknya kita teruskan di grup, ya, karena ini sudah siang. Insya Allah nanti diskusinya kita lanjutkan di grup, karena panjang banget pertanyaannya. Satu lagi dari Bu Siti Hadir, ya. Koperasi simpan pinjam gimana Ustaz? Bunganya kembali kepada nasabah dan pengurus yang minjam nasabah juga. Iya, nggak boleh, ya, nggak boleh. Ya. Dilihat dulu, kalau koperasinya menjalankannya seperti ini, misalnya uang dikumpulkan dari banyak orang, kemudian setelah itu uangnya dipakai untuk memberikan modal bagi orang-orang, dan pemberian modalnya pun akadnya syar'i, ya. Artinya kalau memang untung dia dapat untung, kemudian rugi maka uang nggak kembali, maka ini boleh, ini bukan riba. Tapi yang jadi masalah, terkadang saya lihat, ya, brosurnya BPRS, ya, yang syariah aja itu flat, ya. Jadi tiap bulan itu pengusaha kalau mau minjem disuruh bayar 100.000 per bulan. Ini bukan bagi untung namanya. Ini riba, jelas ini namanya bunga, ya. Ini hati-hati makanya. Tidak semua yang syar'i itu syar'i. Di akhir zaman ini tuh banyak hal-hal yang tidak syar'i, ya, hanya karena dilakukan oleh lembaga yang mengklaim dirinya syar'i, ya, akhirnya banyak yang tidak sesuai dengan cara-cara syariah. Jadi saya nggak bisa menjawab Bu Siti Khairul Bariyah, ya. Karena tergantung gimana bentuk simpan pinjamnya dan apakah benar itu adalah bunga atau itu bagi hasil, ya. Kalau bagi hasil boleh, tapi kalau bunga jelas nggak boleh. Apa beda bagi hasil sama bunga? Kalau bunga itu flat, nih. Jadi mau orang yang minjam untuk usaha untung nggak untung, tiap bulan dia harus setor sekian. Jadi dari awal itu udah ketahuan. Kalau kalian minjam 10 juta untuk usaha kalian, harus balik 10 juta plus setiap bulan 200.000. Yang ini bukan untung namanya, ini bukan mudharabah, bukan bagi hasil, ini bunga namanya.
Ini riba namanya ya. Jadi hati-hati. Ya, jadi saya nggak bisa menjawab ya karena harus tahu dulu yang dilakukan oleh koperasinya seperti apa. Apakah menjalankan dengan cara-cara yang sesuai syariah atau yang tidak sesuai syariah. Tapi kalau sesuai dengan syariah maka boleh kita mengambilnya. Tapi kalau enggak, ya sebagaimana yang kemarin kita udah bahas, cara taubatnya adalah minta pokok harta aja. Jadi kalau ibu pernah tanam 1 juta, ya sudah ambil 1 jutanya saja, tarik ya, selebihnya itu nggak boleh diambil ya. Nah, bagi hasil itu bagi rugi juga iya, artinya nih misalnya ada koperasi ya meminjamkan uang usaha kepada pengusaha 10 juta. Ternyata setelah dijalankan ya usahanya bangkrut dan itu bukan karena kesalahan orang tersebut, tapi karena memang keadaan seperti misalnya COVID ya. Karena COVID akhirnya bangkrut. Maka yang seperti ini nggak boleh dipaksa untuk mengembalikan. Kalau dipaksa untuk mengembalikan ini namanya riba ya. Karena mudharabah itu bagi hasil harus ada pembagian resiko. Ya, makanya dituntut lembaga itu memilih orang betul-betul. Tapi terkadang ada juga yang karena keadaan orangnya sudah amanah, tapi keadaannya COVID, mau gimana lagi? Nah, yang seperti ini nggak boleh dipaksa untuk mengembalikan. Ya. Ini kan kadang-kadang namanya doang syariah, tapi begitu rugi tetap harus suruh balik. Ini bukan bagi hasil. Ini namanya riba. Ya. Nah, makanya hati-hati kita dalam masalah seperti ini. Ya. Nah, ya demikian ya materi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.